dua yang kita nggak boleh hilang itu adalah kemampuan kita untuk tetap bahagia dalam kondisi apapun. Emosi. Tetap merasa bahagia di tengah kesepian mungkin. Dan juga menemukan makna, meaning. Secara spiritual di tengah kegalauan massal seperti ini. Di era seperti sekarang ini justru jangan sampai kehilangan spirituality sama kecerdasan emosi. Karena kalau tidak kita akan dilipas habis sama AI. Nanti itu kedepannya orang-orang yang kerja di kantor itu lebih banyak punya temen robot dibanding temen sama manusia, Mas. Kebayang sih, Pak. Iya. Sekarang aja pabrik Tesla, jumlah orang dengan jumlah robot lebih banyak robotnya. Pabrik Tesla ya. Terus kemudian di Cina itu pabrik sortir untuk bukan pabrik, gudang sortir untuk orang yang beli barang dikembalikan, Mas. Itu udah nggak pakai manusia cuma ngawasi aja. Iya. Jadi sama dari kembalikan barang yang retur itu dikelola sama robot semua. Jadi satu-satunya dua yang kita nggak boleh hilang itu adalah kemampuan kita untuk tetap bahagia dalam kondisi apapun. Emosi. Tetap merasa bahagia di tengah kesepian mungkin. Dan juga menemukan makna, meaning. Secara spiritual di tengah kegalauan massal seperti ini. Saman kuat di dua ini, Mas. Saman punya keunggulan kompetitif yang sangat kuat dibanding yang lain. Iya. Kalau pinter-pinteran, anak saya kan sekarang kuliah di Kanada. Iya. Jurusannya itu komputer science sama matematika. Saya bilangin, Zendi kalau Zendi cuma belajar secara intelektual, bakal kalah sama AI. AI itu kemampuan nulisnya sekarang udah setara doktor loh. Kemampuan codingnya itu udah setara doktor. Nah, kalau kamu cuma pinter coding, ya dilipas habis. Kamu harus bisa di atas mereka. Jadi saya minta dia deep thinking gitu ya. Kedepannya dia bikin apa? Kalau cuma coding gak kalah. Iya. Anak saya itu kuliah di SMA yang katanya terbaik di Indonesia dari sisi nilai. Dan dia terbaik di kelas dia. Itu pun saya ingetin gak cukup. Kalau kamu tanding secara intelektual dengan musuhmu bukan manusia sekarang ini. Dengan AI. Gak bakal bisa. Jadi harus punya kompetitif otomatis yang lain. Nah, dia sekarang mendalami spiritual. Belajar sirah kemarin, Pak ya? Nggak mau belajar sirah gitu. Dia summer ini mau pulang bulan Mei. Mau ngapain? Mau belajar sirah, mau belajar agama. Ya benar dia bilang gitu. Karena itu nanti satu-satunya keunggulan kompetitif kita yang nggak bisa digantikan robot maupun artificial intelligence. Bagaimana tetap menemukan makna hidup di tengah era AI seperti ini. Bagaimana bisa menemukan kebahagiaan kita secara emosi ya di tengah kekeringan, kehampaan, kesepian seperti sekarang ini. Karena nyatanya begitu. Karena nyatanya katanya Profesor Martin Seligman, mantan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika, semua ukuran kemajuan umat manusia ini sedang naik drastis, kecuali kesehatan mental. Malah makin anjlok, Pak. Makin banyak hiburan, just one click away. Dari hiburan apa yang nggak ada sekarang? Dari mulai makan tinggal manggil. Hiburan apa Netflix tinggal dibuka. Game apapun. Saya dulu main game harus naik bemo dulu. Beli kaset. Uang 2.000 untuk main 20 kali. Saya itu pulang nggak punya uang lagi. Sekarang 24 jam free. Yes. Ya toh. Semakin banyak hiburan tapi nyata semakin banyak orang depresi. Makin banyak bunuh diri. Semakin banyak teman. Sekarang ini mau nyari teman kemana nggak ada. Sama berteman dengan presiden bisa, Mas. Iya. Tinggal follow presiden siapapun. Kadang-kadang dijawab, kadang-kadang tapi bisa berkomunikasi. Kapan dalam era sebelum kita ada? Nggak ada. Komunikasi dengan selebritis, orang-orang yang tokoh lah. Itu bisa jawab langsung pesan kita kok. Iya, Mas, di DM atau di mention itu jawab. Dulu Mas bisa kayak gitu. Tapi nyatanya makin banyak orang kesepian. Nah, makanya harus punya skill untuk secara emosi kita bisa menemukan synthetic happiness kita. Kebahagiaan kita bisa kita bikin sendiri, nggak tergantung apapun.
dan juga menemukan arah hidup kita, big why kita, spirituality kita. Udah kuatin di dua ini, insya Allah mau di era apapun kita akan unstoppable. Masya Allah. Itu cara belajarnya gimana Pak? Ada nggak arahan prinsip-prinsip penting kalau kita mau belajar dua dimensi ini? Belajar ke Mas Sony lewat inner game. Gini, teman-teman harus tahu ya, antara spirituality dengan religiosity itu berbeda. Ya. Kalau religiosity itu kan ketaatan beragama, itu penting. Tapi spirituality juga penting, menemukan makna terdalam di balik ajaran-ajaran agama ini. Kalau religiosity teman-teman mestinya udah ngerti lah, ustadz siapa, punya rujukan masing-masing. Tinggal sekarang diperdalam. Di balik itu semua, teman-teman juga perlu menemukan why. Ada dua. Salah satu pengajar dari Harvard bilang begitu, spirituality ada dua ukurannya. Satu, find your meaning. Yang kedua, temukan keajaiban dalam aktivitas sehari-hari. Jadi dua itu, menemukan meaning itu apa sebenarnya, hidup kita ini untuk apa gitu kan. Saya mau kemana, apa yang saya anggap paling penting, apa yang saya belain, bahkan kalau perlu diri saya ini saya berikan. Artinya kita nggak bisa belajar itu cuma lewat buku ya Pak ya, memang ada experience yang perlu kita rasakan dan perlu kita sadari. Ya buku itu membantu, tapi pada akhirnya kita harus menjalani kan. Nggak cuma baca. Ya itu yang pertama. Yang kedua, dalam tiap aktivitas harian kita juga harus bisa menemukan apa makna spiritual di mana itu. Sekedar mungkin mencium bau bunga harum, memandikan anak, nyuci piring, itu kita harus bisa menikmati moment to moment, misalnya mindfulness. Nah, dua itu ukuran spirituality itu dua itu. Emosi, ukuran emosi. Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya Pak ya. Ini awareness sama manajemen. Jadi emotional awareness sama emotional management. Anda harus bisa memahami saya ini sedang merasakan perasaan apa sedih, apa bosen, apa kecewa, atau sakit hati. Karena tiap emosi ini perlu perlakuannya masing-masing. Beda terapinya gitu, beda menyikapinya. Kalau kita sadar aja enggak, gimana cara ngobatinya? Ya, jangan sampai gelap, pokoknya gua gelap. Gitu. Nah, itu repot. Ibarat ke dokter, sakit apa Bu? Nggak tahu dok, pokoknya sakit gitu. Apa yang diobati yang repot. Yang kedua, setelah mengenali, bisa memanage, bisa mengatur kapan saatnya untuk digas, kapan saatnya untuk direm, gitu kan. Nah, itu perlu bahasan lebih lanjut itu Mas. Emotional management. Oke, terima kasih Pak Faiz.